Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan di video kali ini adalah episode yang ditunggu-tunggu ya. Karena di video kali ini adalah part terakhir atau part 5 dari cerita Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro. Nah, makanya nih buat kalian yang sudah menyimak cerita ini dari part 1 sampai sekarang ini, pastinya kalian penasaran ya, bagaimanakah akhir dari keluarga Guntoro ini gitu. Bagaimana sih keadaannya gitu? Apakah semuanya bakal jadikan tumbal ataukah si Mita ini bisa selamat ya dari tumbal tersebut gitu. Makanya temukan jawabannya di video kali ini. Dan buat kalian nih yang baru hadir, yang bingung gitu kan karena baru hadir gitu, saya sarankan untuk tonton terlebih dahulu di part sebelumnya ya, biar kalian tuh memahami seluruh alur ceritanya. Nah, seperti biasa nih, sebelum masuk ke dalam ceritanya, absen dulu dong di kolom komentar ya, dengan siapa dan dari mana, biar saya di sini makin kenal dekat dengan kalian. Seperti yang sudah-sudah nih, ada Kak Esther Karyawira, Kak Hani Bekasi, Mama Noval, Mama Sri, dan Kak Hendro, Kak Rini, dan masih banyak yang lainnya. Makasih banget buat semuanya selalu setia, yang selalu support channel Dimensi Mimpi. Matur nuwun sanget nggih. Oke deh, gimana nih? Udah gak sabar kan ya untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya? Oke, lagi apapun kalian, yang lagi kerja, yang lagi nyuci, yang lagi nyetrika, yang lagi hujan-hujanan gitu, cocok banget nih sambil dengerin cerita ini nih. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillah, bagian akhir, Lingkar Kematian. Jawa Barat, kediaman Ustadz Hambali. Ustadz Hambali langsung mengenakan pakaian lengkapnya. Dia meminta izin kepada istrinya untuk segera menuju ke desa Ampiri. Bapak akan menjemput Mita sekarang, Bu. Tapi Pak, kenapa nggak besok aja? Enggak, Bu. Bapak punya firasat yang nggak enak. Maksud Bapak? Mita mau dijadikan tumbal selanjutnya. Dok, dok, dok. Suara ketukan pintu terdengar jelas dari luaran kamar. Dita segera menutup album foto tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Mita, Dita, ayo keluar dari kamar dulu. Kita makan malam bersama, ucap Bu Gusti dari luaran kamar. Dit, itu ibu kamu? Iya Bu, kita lagi beresin mukena dulu, teriak Dita untuk memastikan jika mereka berdua dalam keadaan yang kurang siap untuk keluar dari kamar. Dita meminta kepada Mita untuk bersikap tenang dan jangan menampakkan wajah cemas di hadapan ibunya ataupun bapaknya. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari kamar. Nah, di luaran kamar, Pak Hendro dan juga Bu Gusti sudah berada di ruang makan. Mereka berdua tampak setia menunggu kehadiran Dita dan Mita untuk makan malam bersama. Bagaimana kamu sayang? Masih kurang sehat badannya? Tanya Bu Gusti kepada Mita. Enggak Bude, alhamdulillah sudah mendingan. Bu Gusti pun tersenyum. Berbeda dengan Pak Hendro, dia justru menatap Mita dengan tatapan yang tidak biasa. Mita yang ditatap semacam itu menjadi canggung. Dia tampak kurang nyaman jika ada seseorang yang melihat wajahnya dengan tatapan yang tidak biasa. Ayo, tunggu apa lagi? Duduk dan makan malam bersama. Kok berdiri terus? Emangnya Pak D orang asing di mata kamu? Tanya Pak Hendro. Bukan gitu Pak D. Kebetulan saya mau ngucapin terima kasih karena sudah diberikan jamuan semacam ini. Kamu ini seperti sama siapa saja. Ayo silakan duduk. Malam ini kamu akan pindah kamar di ruangan belakang ya. Belum juga Mita duduk, dia mendapatkan tawaran pindah kamar dari Pak Hendro. Agak aneh memang, tapi Mita sendiri juga belum tahu apa motif dari Pak Hendro dan juga Bu Gusti ingin memindahkan Mita serta memisahkan Mita dengan Dita. Loh, kok Mita dipindah sih Pak? Tanya Dita. Kalian makan saja dulu, nanti Bapak jelasin mengapa alasan kami memisahkan kalian berdua. Dita pun menatap Mita sembari menggeleng-gelengkan kepala.
Dia baru pertama kali ini merasakan ada perbedaan terhadap orang tuanya sendiri. Mereka pun makan malam bersama di malam itu. Kesannya seperti sebuah makan malam perpisahan di antara Mita dan juga Dita. Nah, selesai makan, Pak Hendro pun langsung menjelaskan terkait alasan dirinya memisahkan kamar antara Mita dan juga Dita. Sebenarnya, ibu sudah lama ingin memindahkan kamu ke ruangan belakang. Tapi ya, karena memang belum dibereskan, jadi kamu sementara ini di tempat Dita, jelas Pak Hendro. Mita hanya tersenyum. Dia masih mengambil suap demi suap nasi dan lauk untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Belum terlihat jelas apa yang memang diinginkan oleh Pak Hendro sendiri. Padahal sudah hari ke-6 Mita berada di rumah tersebut. Tapi mengapa harus menunggu hingga dalam waktu yang lumayan lama untuk pindah kamar? Ya sudah, sekarang Mita beresin semua barang-barangnya ya. Kamu pindah ke kamar belakang, biar Dita tidur sendirian di kamarnya, jelas Pak Hendro. Iya Pak D, tapi sebelum itu aku mau ngasih sesuatu kepada Pak D. Karena ini sudah hampir seminggu, besok aku mau pulang, jelas Mita kepada Pak Hendro. Pak Hendro dan Bu Gusti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka saling menatap satu sama lain seperti memberi sinyal terkait keputusan yang baru saja disampaikan oleh Mita. Tapi Mita, sudah belasan tahun loh kita baru ketemu lagi. Masa iya di desa ini cuma seminggu doang? Bu Gusti mulai memberikan banyak sekali opini-opini lainnya yang bertujuan agar Mita tidak pulang ke tempatnya dalam waktu yang sangat dekat itu. Anu Bude, soalnya saya sudah berjanji sama Pak Lehambali, saya nggak boleh lama-lama di sini. Loh, nggak bisa gitu dong. Kamu kan di sini saudara kita juga. Pak Lehambali juga tahu kok jika kamu baru ketemu sama saudara-saudaranya. Pastinya diperbolehkan dong jika menginap di sini dengan ya nambah lagi lah harinya gitu kan. Pak Hendro sengaja memberikan kalimat manis agar Mita tidak jadi pulang ke tempat Pak Leknya. Dia terus-menerus memohon kepada Mita untuk tidak pulang terlalu cepat karena memang ada beberapa hal yang belum diketahui oleh Mita sendiri. Kamu itu kan belum siaro sayang. Masa sih kamu mau langsung pulang? Kasihan loh. Masa iya kamu gak mau ke kuburan kedua orang tua kamu dulu? Jelas Bu Gusti. Ternyata Pak Hendro dan juga istrinya yaitu Bu Gusti selalu menahan-nahan Mita agar tidak pulang terlalu cepat. Mita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri sebenarnya sudah tidak betah dengan kejanggalan yang terus-menerus terjadi di desa Ampiri. Ya sudah, selesai makan, Mita langsung bawa semua barang-barang ke kamar belakang ya. Iya Bu. Mita segera menuju ke kamar Dita dan membereskan semua barang-barangnya untuk nantinya dipindahkan ke ruangan yang memang sudah disediakan oleh Bu Gusti. Dia tak pernah sedikit pun untuk menaruh rasa curiga terhadap pilihan yang memang sudah ditetapkan oleh Bu Gusti kepada dirinya. Namun Mita sendiri masih belum mengerti mengapa dirinya harus diberitahu semendadak ini. Pintu tiba-tiba dibuka. Dita masuk ke kamar dan melihat Mita yang sedang membereskan barang-barangnya. Biar aku bantu Mit. Oh ya makasih Dit. Dita membantu membereskan baju-baju dan barang-barang milik Mita. Sebenarnya entah mengapa Dita merasa nyaman aja ketika dirinya berada di dekat dengan Mita. Dia sendiri merasa jika Mita seperti saudara kandungnya sendiri. Mita langsung menatap Dita. Dia tahu ada sesuatu yang memang ingin disampaikan oleh Dita kepada dirinya, namun seperti tertahan oleh sesuatu. Aku seperti mengingat sesuatu di ruangan belakang. Tampaknya ruangan itu seperti tidak asing dalam kepalaku, Mit. Maksudnya, Dit? Entah, aku sulit mengingatnya, Mit. Yang aku tahu, waktu aku kecil, aku pernah pingsan di dekat ruangan itu. Pingsan? Iya, tapi aku seperti melihat gambaran lain. Mengapa aku bisa pingsan? Mita masih menatap Dita yang sempat memegangi kepalanya seperti sedang mengingat-ingat kejadian masa lalunya. Apa itu, Dit? Tiba-tiba, suara ketukan pintu mengagetkan mereka. Dok, dok, dok. Suara ketukan dari luaran kamar menandakan jika Bu Gusti sudah sedari tadi menunggu Mita untuk keluar. Sayup-sayup terdengar suara langkah kaki seperti orang yang sedang berbolak-balik di sekitaran luaran kamar. Mit,
Nanti aku ceritain kalau aku sudah inget. Sekarang kamu harus ke ruangan belakang dulu. Aku gak mau kalau ibu tahu tentang obrolan kita berdua. Iya Dit, aku paham kok. Mita pun segera keluar dari kamar. Di luaran kamar, dia telah melihat Bu Gusti dan juga Pak Hendro yang sudah menunggu Mita untuk segera pindah dari kamar Dita. Maaf lama Bude, Mita tadi habis ngobrol sama Dita. Iya gak apa-apa. Kalian kan seperti saudara. Siapa tahu itu adalah obrolan terakhir kalian. Maksudnya Bude? Maksud Bude, kan kamu mau pulang nanti. Jadi siapa tahu nanti kalian berpisah dalam waktu yang lama lagi. Jelas Bu Gusti. Mita pun hanya terdiam. Ia kemudian berjalan menuju ruangan belakang yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat tidurnya. Nah, setibanya di kamar tersebut, Mita terkejut karena ruangannya berbeda jauh dengan ruangan Dita. Di dalam ruangan tersebut terdapat kelambu yang bertujuan agar nyamuk ataupun serangga lainnya tidak mengganggu saat ingin tidur. Ini kok ruangannya seperti dirias layaknya pengantin ya? Mita pun segera meletakkan barang-barangnya ke beberapa sisi. Dimulai dari tas, Al-Quran, kesayangannya, dan beberapa barang lainnya. Setelah merapikan tempat, Mita masih memandangi sekitaran ruangan yang begitu aneh. Pasalnya, di kamar lainnya tidak ada ruangan yang bentukannya seperti ruangan ini. Mita pun mencoba untuk mengecek ke bagian bawah ranjang. Dia ingin tahu apakah ada sesuatu yang berada di bawah. Begitu Mita sedang mengecek bagian bawah ranjang, tiba-tiba dia mendengar suara seperti desisan ular. Mita yang mendengar itu langsung terkejut. Dia langsung bangkit dan berlari ke arah pintu. Dia pikir di dalam ruangannya terdapat ular. Ingin rasanya Mita melaporkan hal ini kepada Bude Gusti dan juga Pak De Hendro. Namun, mengingat ekspresi keduanya yang begitu aneh semenjak kematian Bude Nana, Mita jadi merasa canggung dengan apa yang sudah terjadi di antara keduanya. Mita kembali mendekati ranjang tersebut. Rasa penasarannya dibarengi dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang terus-menerus diucapkan dari mulutnya. Qul a'udzu birabbin nas. Mita mulai merendahkan kepalanya. Dia meletakkan tangan kirinya di bagian kasur agar bisa menahan tubuh dan menyeimbangkan tatkala ada sesuatu yang memang sangat membahayakan baginya sendiri. Malikin nas. Nafas Mita benar-benar sudah semakin berat. Beberapa kali dia meneguk air liurnya sendiri. Ilahin nas. Matanya terperanjat di saat dirinya melihat ada sesuatu yang bergerak dengan cepat. Mita yakin jika itu adalah seekor hewan yang dicurigainya, yang tak lain dan tak bukan adalah seekor ular. Min syarril waswasil khannas. Lagi-lagi suara desisan itu berbunyi. Mita masih berjaga-jaga dan memperhatikan sekitarannya. Yang dia takutkan adalah ular tersebut benar-benar telah mengincarnya dan mematoknya dari belakang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Namun ada yang aneh. Mita merasa aneh saja saat dirinya merasakan ada sesuatu yang sudah berdiri di belakangnya. Minal jinnati wan nas. Bruk, Mita didorong oleh sesuatu hingga kepalanya terbentur ranjang. Dia tidak mengingat apapun, tapi sayup-sayup dia mendengar suara seorang wanita yang belum pernah sama sekali didengarnya tatkala dirinya menempati rumah Pak De Hendro dan juga Bude Gusti. Namun, kedua mata Mita lebih dulu terpejam. Tidak ada suara lagi. Semua menghitam, senyap, dan sunyi. Inikah yang dinamakan pingsan? Atau memang dirinya sedang berada di sisi dunia lain? Tatkala Mita sedang tidak sadarkan diri, dia mendengar sahutan suara wanita yang memanggil namanya berkali-kali. Mita! 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 Mita mendengar suara wanita yang memanggilnya itu berkali-kali. Entah, menurutnya, suara itu sangat nyaman di telinga. Namun mengapa dia baru pertama kali mendengar suara itu? Rasanya dia seperti sedang dipanggil oleh orang tuanya sendiri. Dia tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun suara itu tampak sangat nyata. Apakah Mita berada di dalam mimpi? Atau memang hanya sebatas halusinasi? Akan tetapi suara yang menyejukkan hati Mita itu tidak lama dan abadi ada. Setelah suara yang memanggilnya itu menghilang,
Mita langsung mendengar suara orang yang sedang bertengkar di luaran. "Kita harus tinggalkan tempat ini sekarang, Pak. Bapak harus kasihan sama Mita." "Tapi Bu, bagaimana caranya? Bagaimanapun kita harus lari. Semua anak dari keluarga Kuntoro akan ditumbalkan." Mita langsung terkejut mendengar kalimat itu. Dia tidak tahu apa yang sedang mereka katakan terkait keluarga Kuntoro. Saat ini dia sadar jika dirinya berada di dalam alam mimpi. Mita mencoba untuk membuka kedua matanya. Dia ingin tahu keributan apa yang sedang terjadi di luaran. Ini aku di mana?" Dia menatap seluruh ruangan yang sepertinya sangat berbeda seperti ruangan yang dia tempatkan barusan. "Aku lagi ngimpi ya?" Mita langsung bangkit. Suara teriakan minta tolong langsung terdengar jelas dari luaran. Mita tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Langkah kaki Mita sedikit dipercepat. Dia langsung menuju ke ruangan depan untuk mengetahui terkait keributan yang sedang terjadi. Saat dirinya tiba di ruangan depan, Mita sedang melihat ada seorang wanita yang sedang diikat dengan menggunakan tali tambang. Namun, tidak jauh dari tempat tersebut, dia juga melihat ada seorang pria yang sedang diikat di sebuah ruangan dengan tubuh yang penuh luka. Mita hanya memperhatikan kejadian di masa lalu itu dari balik tembok. Dia tak tahu siapa mereka semua dan mengapa dirinya berada di masa lalu. "Kowe Edandro, kakakmu kau siksa dan akan kau jadikan tumbal. Apa ini juga yang akan kau lakukan kepadaku?" ucap wanita itu. "Dengarlah Asih, ini adalah persyaratanku dengan yang sedang aku lakukan." Asih, namanya tampak tidak familiar. Bukankah nama itu adalah nama ibunya? Dan wanita itu menyebut kata Ndro. Itu berarti ibu sedang bersama dengan Pak Dehendro. Apa yang ingin kau lakukan? "Asih, kau tahu kan, keluarga Kuntoro itu terikat dengan kepercayaannya secara turun-temurun. Dan hal ini harus dilakukan juga secara turun-temurun. Suamimu yang juga sekaligus kakak kandungku, dia tidak berkeinginan untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu, aku mendapatkan wangsit dari bapak, Mbah Kuntoro, untuk menumbalkan kalian berdua." Mita terkejut mendengar hal itu. Dia baru menyadari terkait penyebab kematian kedua orang tuanya itu. Ternyata Pak Dehendro adalah dalang di balik ini semua. "Aku sengaja selamatkan anakmu. Namun, tatkala dia menginjak ke desa ini lagi, maka dia adalah tumbal selanjutnya." Mita menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Dia juga meneteskan air matanya secara perlahan. Namun, bukankah dia berada di alam mimpi? Mengapa kejadian ini tampak nyata dan seolah-olah Mita sedang berada di tempat kejadian? "Sekarang, ikut aku." Pak Hendro langsung menarik rambut Bu Asih. Lalu dia membawanya ke sebuah ranjang. Perlahan, Pak Hendro melucuti pakaian Bu Asih secara perlahan. Lalu dia memperkosa Bu Asih tepat di dekat jasad ayahnya, Pak Darmo. Mita yang melihat kejadian di masa lalu itu hanya terdiam sembari kedua matanya terus-menerus meneteskan air mata. "Jadi selama ini bapak dan ibuku adalah..." Selesai memperkosa Bu Asih, Pak Dehendro menuju ke ruangan belakang sembari menyeret tubuh Bu Asih yang sudah tidak berdaya. Mengetahui hal itu, Mita langsung bersembunyi. Dia nggak mau jika dirinya diketahui walaupun hanya sebatas dari dalam alam mimpi. Lantai di rumah Pak Dehendro penuh dengan darah yang keluar dari alat kelamin milik Bu Asih. Dia kemudian meletakkan Bu Asih ke ranjang dan mengikat kedua tangannya dengan menggunakan tali yang diikatkan ke tiap-tiap sisi ranjang tersebut. Lalu, tak berselang lama, dia segera membakar dupa. Mita masih memantau Pak Dehendro terkait apa yang akan terjadi setelahnya. Tak berselang lama, mulut Pak Dehendro berkomat kamit. Dia membacakan sebuah mantra khusus untuk memanggil sesuatu. Dan benar saja, bersamaan dengan itu, lampu di ruangan bergoyang dengan sendirinya. Lalu, hal yang mengerikan pun terjadi begitu cepat. Dari bawah ranjang tersebut keluar sosok wanita berbadan ular, lengkap dengan mahkota di atasnya. Sosok ular tersebut langsung memeluk tubuh Pak Dehendro dan menciuminya beberapa kali. "Tugasku sudah selesai. Bayi yang kau tanam di rahim wanita ini akan dikeluarkan dari tubuhku." Pak Hendro hanya terdiam. Dia kemudian meninggalkan wanita berbadan ular tersebut bersama dengan Bu Asih.
Mita yang mengetahui hal tersebut langsung kembali bersembunyi tatkala Pak Hendro ingin keluar dari ruangan tempat di mana wanita berbadan ular itu sedang menjilati rahim Bu Asih dengan lidah panjangnya. Lalu dia perlahan menjilati perut, leher hingga wajah Bu Asih, dan tahap terakhir wanita berbadan ular tersebut melilit tubuh Bu Asih hingga suara tulang belulangnya terdengar jelas dari luaran ruangan. Mita langsung terbangun dari pingsannya. Dia terkejut saat dirinya sedang berada di dekat ranjang dengan tubuh yang bersandar dengan tembok. Astagfirullah, aku mimpi apa barusan? Mita langsung melihat jam dinding, ternyata sudah menunjukkan waktu jam 2 pagi. Dia kemudian beranjak bangkit sembari memegangi kepalanya yang masih terasa nyeri akibat benturan keras tersebut. Allahu Akbar, kok mimpi barusan aneh banget ya? Tapi serasa nyata. Mita berjalan menuju ke arah kamar mandi. Namun tatkala dirinya ingin menuju ke kamar mandi, Mita mendengar suara desahan yang kuat dari kamar depan. Astagfirullah. Suara desahan itu semakin menguat tatkala Mita melangkahkan kakinya ke arah kamar Dita. Dia kemudian penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan Dita. Begitu Mita mengintip lewat lubang pintu kamar Dita, dia terkejut saat melihat Pak De Hendro sedang memperkosa anaknya sendiri, yaitu Dita. Dia juga tidak menyangka jika yang dilakukan oleh Pak De Hendro itu sama persis seperti dalam mimpinya. Mita pun segera mendobrak pintu tersebut. Bruk 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 bruk. Tatkala dobrakan terakhir, Mita mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga pintu kamar menjadi rusak. Mita melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Pak De Hendro sedang berhubungan badan dengan anaknya sendiri. Dita, ucap Mita. Anak sialan, ngapain kamu masuk ke sini? Tak lama kemudian, Bu Gusti langsung keluar dari kamarnya. Dia langsung berteriak tatkala melihat suaminya sedang memperkosa anaknya sendiri. Dita! Dasar iblis! Teriak Mita. Pak De Hendro segera mengenakan pakaiannya. Dia kemudian beranjak bangkit. Namun pemandangan yang kurang mengenakan terlihat dengan jelas tatkala alat kelamin milik Dita mengalami pendarahan. Mita sayang, ucap Pak Hendro. Jangan mendekat. Ibu Gusti langsung berlari keluar untuk meminta tolong kepada warga sekitar. Sedangkan Mita, dia sendiri dalam keadaan terancam. Saat dimana Pak De Hendro ingin mendekat, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kakinya tersandung oleh sesuatu. Lalu dari bawah ranjang keluar sesuatu yang bentuknya seperti dalam mimpi Mita. Dia adalah wanita berbadan ular yang bentuknya sama persis seperti dalam mimpi Mita barusan. Kau? Mita merasa ketakutan saat tubuh dari wanita berbadan ular tersebut melilit ke tubuh Pak Hendro hingga suara tulang belulangnya terdengar sangat renyah. Dia kemudian berlari meninggalkan Pak De Hendro dengan tujuan untuk menjemput Bu Gusti dan meminta bantuan kepada warga yang lainnya. Namun di tengah perjalanan, Mita bertemu dengan seorang petani yang ditemuinya di hari pertama saat dirinya dibawa oleh seorang tukang becak yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Pak, tolong saya. Tidak berselang lama, suara lambar berbunyi dengan jelas. Orang itu langsung menarik Mita untuk bersembunyi dari balik pohon. Dan benar saja, lambar itu melewati rumah Pak De Hendro untuk mengejar tumbalnya. Ini adalah hari terakhir mereka. Suara lambar itu terus menjauh. Namun setelah menghilangnya suara lambar tersebut, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras dari kejauhan. Budi Gusti, ucap Mita. Lambar itu menggondol Bu Gusti. Pak, tolong selamatkan. Tidak bisa. Mereka yang tergondol lambar adalah mereka yang sudah dijadikan tumbal. Mita hanya bisa menangis. Satu persatu sosok anggota keluarganya menghilang dengan cara yang mengenaskan. Siapa namamu, Nak? Tanya petani itu. Aku Mita, Pak. Aku Abid. Ustadz Abid? Dari mana kau tahu? Dita yang menceritakan tentang bapak. Apa yang sedang terjadi denganmu? Mengapa malam-malam begini keluyuran? Mita menutupi wajahnya. Dia tidak bisa mengatakan apapun lagi terkait hal yang sudah terjadi tepat di hadapannya. Pak Hendro dan Dita, Pak. Kenapa? Kenapa dengan mereka berdua? Dita diperkosa oleh Pak Hendro. Terus
ada wanita berbadan ular yang entah dari mana itu keluarnya. Lalu ular itu melilit Pak Hendro. Astagfirullah. Pak, tolong mereka, Pak. Ustadz Abid segera meminta kepada Mita untuk membawanya ke rumah Pak Dehendro. Dan setibanya di sana, Ustadz Abid terkejut saat melihat Pak Dehendro sudah dalam keadaan sakaratul maut dengan mulut yang terbuka dan mata yang terbelalak ke arah atap-atap langit. Sedangkan Dita, dia meninggal dunia di tempat dengan kondisi yang mengenaskan, di mana alat kelaminnya terus-menerus mengeluarkan darah. Tidak lama juga, jasad Bu Gusti yang terbawa lampor ditemukan di sungai. Itu berarti 3 orang meninggal secara bersamaan. Singkat cerita, pagi itu menjadi duka bagi Mita. Tepat di hari ke-7, dirinya berada di desa Ampiri. Dia juga telah melihat kematian yang sangat mengenaskan terhadap saudara-saudaranya sendiri. Bertepatan dengan itu juga, sebuah mobil langsung berhenti di depan rumah Pak Dehendro. Lalu keluarlah seorang laki-laki dengan pakaian layaknya seorang ustadz. Pak Le! Teriak Mita tatkala mengetahui jika yang baru saja datang adalah Ustadz Hambali. Alhamdulillah Mita, kamu selamat. Pak Le, aku takut. Iya, Pak Le tahu. Ustadz Hambali melihat ketika jenazah sudah dibaringkan dan sudah siap untuk dikuburkan pada hari itu juga. Dia tidak menyangka jika kejadian yang mengerikan di masa lalu terulang lagi seperti layaknya lingkar tumbal. Pak, bapak saudaranya? Tanya seorang warga. Benar, saya Hambali. Jenazah akan dikuburkan sekarang, Pak. Bagaimana? Atau menunggu keluarga yang lainnya? Tidak usah, Pak. Sekarang saja dikuburkannya. Akhirnya para warga pun segera bangkit dan mengangkat masing-masing jenazah untuk kemudian dimasukkan ke dalam keranda, lalu dibawa menuju ke pemakaman. Singkat cerita, setibanya di pemakaman, Ustadz Hambali terkejut saat melihat ada makam lainnya yang berjejer dekat di liang lahat ketika jenazah yang akan dimakamkan. Mas Anto, Mbak Anti, Mbak Nana. Innalillahi. Ketiga makam tersebut adalah ketiga anggota keluarganya yang meninggal terlebih dahulu. Mereka adalah Mas Anto, Mbak Anti, dan juga Mbak Nana. Setelah jenazah dikuburkan, para warga langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Mita masih membacakan doa sekaligus berziarah ke makam kedua orang tuanya yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Selesai melakukan hal tersebut, Mita pun segera bangkit dan menguatkan dirinya agar lebih belajar ikhlas dan menerima segala ketetapan yang ada. Ustadz Hambali dan Mita pun meninggalkan area pemakaman. Namun, sebelum mereka keluar tepat di area pemakaman, Ustadz Hambali kembali terkejut saat melihat seorang pria dengan badan yang kurus kering sedang berdiri memandanginya. Mas Indra? Mita langsung terkejut mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Ustadz Hambali. Itu siapa, Pak Le? Itu Mas Indra, saudaramu juga. Mas Indra Subekti? Iya, kamu tahu namanya? Iya, Dita yang ngasih tahu. Pria yang bernama Indra Subekti itu mendekati Ustadz Hambali. Dia kemudian berhenti tepat di hadapannya seraya berkata, semua sudah selesai. Kandang bubrahmu memang tidak separah yang lain. Namun anakmu bisa cacat karenanya. Astagfirullah. Lingkar tumbal ini sudah aku selesaikan. Perjanjianku dengan demit lampor sudah berakhir. Sekarang aku hanya menikmati hari-hari sebelum kematian menjemputku. Mas Indra pun meninggalkan mereka berdua. Dia kemudian berjalan ke area pemakaman. Pikir Mita, mungkin Mas Indra ingin berziarah ke seluruh anggota keluarganya. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Namun saat dimana Mita dan juga Ustadz Hambali tiba di hadapan rumah Pak Dehendro, Mita pun segera mengambil barang-barang miliknya. Sedangkan Ustadz Hambali, dia mengecek tiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Saat di mana dirinya sedang mengecek ruangan belakang, dia terkejut saat melihat seluruh anggota keluarga Kuntoro sedang berdiri menatapnya dengan tatapan yang kosong.
Kapan kamu nyusul dong? Tamat. Terima kasih buat semuanya. Akhirnya cerita ini pun selesai. Ya seperti itulah teman-teman ceritanya dari Mas Restu Wiratmaja yang berjudul Lingkar Tumbal Keluarga Kuntoro. Gimana nih pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang pengen baca cerita ini secara langsung, kalian juga bisa kunjungi di profil X-nya Mas Restu Wiratmaja ya. Di situ banyak banget cerita-cerita karya dari Mas Restu yang bisa kalian baca secara langsung di sana. Oke, untuk di video kali ini terima kasih ya sudah mendengarkan cerita ini dari part 1 sampai part 5 yang terakhir ini. Makasih banget buat semuanya yang sudah support channel Dimensi Mimpi, yang selalu hadir dengan absen di kolom komentar. Makasih atas dukungan kalian semua ke Kak Esther, terus ada Kak Rini, Mama Noval, terus Mama Sri, terus Kak Hendra, dan masih banyak yang lainnya. Makasih buat semuanya, kalian semua luar biasa. Dan tunggu cerita-cerita terbaru dari channel Dimensi Mimpi lainnya. Oke, makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi. Buat yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa dong untuk nyalakan loncengnya, karena kalian bisa tahu ketika Dimensi Mimpi ini upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi kalian nggak bakal ketinggalan cerita terbaru dari channel Dimensi Mimpi gitu ya. Oke, mungkin saatnya untuk saya di sini dan tim untuk pamit terlebih dahulu. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.